Selamat siang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang model ekonometrika atau laporan praktikum model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas. Nah, yang dimana data yang saya gunakan itu yang saya ambil dari internet, yang dimana datanya itu yaitu analisis efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi kebun benih padi pada Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultural wilayah Semarang. Saya akan men-share. Nah, sebelum saya akan memulai presentasi ini, sebaiknya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Teresia Polina Sregar, NPME 1 D018042. Dan mata kuliah ini adalah tentang praktikum ekonometrika. Pertama, bab pendahuluan. A. Latar belakang. Usaha tani dapat dikatakan baik apabila usaha tani yang produktif dan efisiensi. Usaha tani yang produktif berarti usaha tani itu memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Secara teknis, produktivitas merupakan perkalian antara efisiensi atau usaha dan kapasitas atau tanah. Penggunaan faktor-faktor produksi yang tepat akan meningkatkan produktivitas. Jadi, jika tingkatan produktivitas meningkat, maka akan meningkatkan hasil panen dengan kapasitas yang ada. Benih sangat berperan penting dalam suatu pertanian yang maju sebagai penghantar teknologi yang terkandung dalam potensi genetik. Penggunaan benih bersertifikat merupakan salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan mutu dan hasil produksi. Kualitas benih dengan mutu yang baik juga menentukan peningkatan produksi dan produktivitas padi. Manfaat dari keunggulan varietas ini akan terasa oleh produsen padi dan konsumen beras bila benih bermutu dari varietas tersebut tersedia dan ditanam dalam skala luas. Benih tersebut, benih bersertifikat, memiliki keunggulan. Itu diambil dari BBTPH wilayah Jawa Tengah tahun 2010. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi dan produktivitas benih padi adalah dengan meningkatkan efisiensi faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Mengingat pentingnya dukungan pemerintah di bidang pertanian, berupa pengadaan maupun subsidi input sebagai faktor produksi pertanian. Khususnya benih, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan produksi. Produktivitas dan efisiensi produksi benih padi di BBTPH wilayah Semarang. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil dari data ini adalah bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Kedua, apakah masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama? Ketiga, bagaimana kondisi skala usaha yang dijalani petani atau IRS, TRS, atau CRS? Tujuannya dari data yang saya buat yaitu untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Kedua, untuk mengetahui masing-masing input produksi memiliki nilai elastisitas yang sama. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi skala usaha yang dijalani petani atau IRS, DRS, atau CRS. Bab 2, atau metode penelitian. Data yang saya ambil itu ada 5, benih, luas lahan, pupuk, tenaga kerja, dan produksi benih. Sumber datanya dari data ini itu diambil dari Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura wilayah Semarang. Nah, dari benih, luas lahan, pupuk, tenaga kerja, produksi benih yang termasuk ke dalam variabel independen atau input, yaitu variabel benih, luas lahan, pupuk, tenaga kerja. Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel outputnya itu adalah produksi benih. Yang dimana variabel independen itu dianggap X,
sedangkan variabel dependent itu dianggap Y. Nah, di sini ada tentang spesifikasi modelnya. Spesifikasi modelnya yaitu ln Y sama dengan ln beta 0 ditambah beta 1 ln X1 ditambah beta 2 ln X2 ditambah B3 ln X4 ditambah beta 4 ln X4 ditambah ET. Keterangan dari spesifikasi model ini yaitu Y atau variabel dependennya yaitu jumlah produksi benih yang dimana satuannya itu adalah kilogram, X1 luas lahan atau satuannya hektar, X2 benih atau satuannya kilogram, X3 pupuk satuannya kilogram, X4 tenaga kerja satuannya HOK. Yang dimana X1 sampai X4 ini adalah variabel independennya. Nah, untuk beta 0 sampai beta 4 itu adalah koefisiensi atau koefisien regresi. Nah, ET ini adalah error term. Nah, di sini di bab 3 kita itu ya akan membahas hasil dan pembahasannya. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah produksi benih, luas lahan, pupuk, tenaga kerja, maka kita akan melakukan uji model ekonometrika dengan menggunakan instruksi sajam. Dari instruksi sajam itu nanti kita akan mencari T tabelnya, F tabelnya, T produksi luas lahan, T produksi tenaga kerja, T produksi benih, T produksi pupuk, T produksi tenaga kerja. Begitu juga dengan F tabelnya, F luas lahan, F tenaga kerja, F pupuk, F benih, terus F pupuk. Nah, di situ juga kita akan mencari R square-nya atau determinan R kuadrat. Nah, dari uji sajam itu nanti kita akan mendapat hasil pembahasannya itu yang dimana pertama, pengaruh produksi luas lahan tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi benih pada Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultural wilayah Semarang. Nilai koefisien yang saya dapat dari sajam ini, dari instruksi sajam yang saya buat, yaitu yang kita dapat dari sana, nilai koefisiennya itu adalah 0,16614, yang artinya setiap rasio penambahan faktor produksi luas lahan sebesar 1% akan meningkatkan jumlah produksi benih sebesar 0,16614%. Kedua, pengaruh faktor produksi tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi. Nilai koefisien yang saya dapat dari uji instruksi sajam juga, itu di mana yang saya dapat adalah minus 0,20912 minus 01, artinya setiap rasio penambahan faktor produksi tenaga kerja sebesar 1% akan meningkatkan jumlah produksi benih sebesar minus 0,20912 minus 01. Nah, begitu juga dengan faktor produksi benih terhadap hasil produksi adalah itu berpengaruh secara signifikan karena nilai koefisien benih yang saya dapat yaitu 2,3897 yang artinya setiap rasio penambahan faktor produksi benih sebesar 1% akan meningkatkan jumlah produksi sebesar 2,3897% atau ceteris paribus. Pengaruh yang keempat, pengaruh faktor produksi pupuk terhadap hasil produksi benih itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi. Nah, nilai koefisien yang saya dapat dari sajam ini adalah sebesar minus 1,6728, artinya setiap rasio penambahan faktor produksi sebesar 1% akan menaikkan jumlah produksi sebesar minus 1,6728
6.728%. Nah, itulah hasil pembahasan yang saya dapat dari instruksi sajam. Dan di sini saya akan mengakhiri atau dari bab ini, yaitu bab penutup, yaitu di mana yang saya dapat dari kesimpulannya, dari data yang saya uji menggunakan model ekonometrika berbasis model Cobb-Douglas, dapat kita simpulkan bahwa variabel input yang berpengaruh signifikan terhadap variabel output adalah variabel benih dan variabel input yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel output adalah variabel luas lahan, variabel tenaga kerja, dan variabel pupuk. Saran dari data yang saya buat ini yaitu melihat signifikan pengaruh faktor produksi benih terhadap hasil produksi diperlukan adanya penambahan penggunaan input pada faktor produksi tersebut untuk meningkatkan hasil produksi. Lalu kedua, pengelola kebun benih lebih mengetahui secara pasti jumlah kombinasi input faktor produksi yang digunakannya. Nah, penambahan dan pengurangan penggunaan faktor produksi ini sangat diperlukan pada faktor produksi yang belum efisien ataupun yang tidak efisien. Nah, itu saja praktikum yang saya atau hasil presentasi yang saya buat, saya ucapkan. Terima kasih. Bila ada pengucapan, bila ada salah pengucapan, saya mohon maaf. Selamat sore. Sampai jumpa.